Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai negosiasi lintas budaya dan internasional. Yang pertama ada budaya. Budaya adalah gaya hidup holistik. Budaya juga bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya bantuan menentukan perilaku komunikatif, unsur penyebaran sosial budaya, dan mencangkup banyak kegiatan sosial manusia. Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat yaitu E. dan B. Taylor dalam Suikanto tahun 1996 halaman 55. Selanjutnya ada dimensi budaya menurut Hofstede. Yang pertama ada individualisme. Individualisme sendiri dia menjabarkan sejauh mana masyarakat ditata berdasarkan individu atau kelompok. Yang kedua ada jarak kekuatan. Jarak kekuatan, dimensi jarak kekuatan atau power distance menjabarkan sejauh mana anggota organisasi dan institusi seperti keluarga yang kurang memiliki kekuatan menerima dan berekspektasi bahwa kekuatan didistribusikan dengan tidak merata. Menurut Hofstede 1989 halaman 195. Yang ketiga ada keberhasilan karir atau kualitas hidup. Hofstede menemukan bahwa berbagai budaya berbeda dalam hal sejauh mana budaya tersebut memegang nilai-nilai mendorong keberhasilan karir atau nilai-nilai yang meningkatkan kualitas hidup. Dan yang keempat ada penghindaran ketidakpastian. Penghindaran ketidakpastian mengindikasikan sejauh mana sebuah budaya memprogram anggotanya untuk merasa tidak nyaman atau nyaman dalam situasi tidak terstruktur. Hofstede 1989 halaman 196. Selanjutnya ada konsep budaya dalam negosiasi. Konsep budaya dapat dijelaskan sebagai fenomena pada tingkat grup seperti berbagai keyakinan, nilai-nilai, ekspektasi perilaku, keyakinan budaya, dan harapan perilaku yang berbeda pada setiap negara. Terdapat 4 dimensi yang dijelaskan perbedaan antara budaya. Yang pertama ada individualisme atau kolektivisme, yang kedua power distance, yang ketiga masculinity atau femininity, yang keempat ada uncertainty avoidance. Hal-hal yang perlu dianalisis dalam perspektif budaya yaitu bagaimana budaya didefinisikan, bagaimana peluang dinegosiasikan, pemilihan negosiator, protokol, komunikasi, waktu sensitivitas, kecenderungan resiko, kelompok versus individu, sifat perjanjian, dan emosionalisme. Budaya strategi responsif negosiasi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada keakraban rendah, keakraban moderat, dan keakraban tinggi. Selanjutnya ada budaya sebagai nilai bersama. Perbandingan lintas budaya dilakukan dengan menemukan norma-norma dan nilai-nilai penting yang membedakan suatu budaya dengan budaya lain dan kemudian memahami bagaimana perbedaan ini akan mempengaruhi negosiasi internasional. Cara budaya mempengaruhi negosiasi yaitu ada 10. Yang pertama definisi negosiasi, peluang negosiasi, pemilihan negosiator, protokol, komunikasi, kepekaan waktu, kecenderungan resiko, kelompok versus individu, sifat kesepakatan, dan yang terakhir ada emosionalisme. Yang membedakan internasional yaitu yang pertama konteks lingkungan. Terdapat 7 faktor yang terkait konteks lingkungan. Yang pertama ada politik dan hukum pluralisme. Yang kedua ekonomi internasional, pemerintah asing dan birokrasi, instabilitas, ideologi, budaya, dan stakeholder eksternal. Selanjutnya ada konteks langsung. Yang pertama perundingan daya relatif, tingkat konflik, hubungan antara negosiator, hasil yang diinginkan, dan yang terakhir ada stakeholder. Contoh kasus yang saya ambil yaitu gugatan Indonesia terhadap Australia terkait kebijakan rokok polos. Indonesia dan 4 negara lain, Honduras atau Republik Dominika, Ukraina, dan Kuba mengadukan Australia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau yang disebut WTO. Australia dianggap melanggar kesepakatan umum tentang tarif dan perdagangan atau General Agreement on Tariff and Trade atau yang disebut dengan GATT, yang mewajibkan semua produk tembakau yang masuk ke negara itu berkemasan polos. Indonesia sebelumnya telah melakukan upaya bilateral terhadap Australia terkait kasus ini, namun nyatanya usaha tersebut tidak berhasil.
Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa sebagai langkah terakhir yang diambil, pemerintah memutuskan untuk mengajukan pengaduan ke WTO. Indonesia menilai kebijakan Australia itu bertentangan dengan pasal XX111 atau GATT 1994 dan dengan 3 perjanjian WTO lainnya tentang prosedur penyelesaian sengketa antar negara, hak paten dalam perdagangan serta hambatan teknis dalam perdagangan. Kebijakan kemasan rokok polos bertentangan dengan sejumlah pasal dalam kesepakatan aspek kekayaan intelektual yang terkait perdagangan atau Trade Related Aspect of Intellectual Property atau TRIPS yang dianut negara anggota WTO, salah satunya pasal 20 kesepakatan TRIPS yang menyatakan bahwa anggota WTO tidak diperbolehkan untuk menerapkan persyaratan khusus guna mempersulit penggunaan merek dagang. Selain itu, kemasan rokok polos juga diduga melanggar pasal 2.2 dari kesepakatan hambatan teknis perdagangan atau Technical Barrier to Trade atau TBT yang berisi negara anggota WTO berkewajiban untuk memastikan bahwa peraturan teknis yang diterapkan tidak menghambat perdagangan lebih daripada yang diperlukan. Tujuan Indonesia mengajukan masalah ini ke WTO karena dianggap akan menjadi preseden buruk bagi negara yang lainnya, di mana akan mengganggu ekspor Indonesia. Selandia Baru dan Irlandia sudah mengindikasikan rencana untuk mengikuti langkah Australia. Tapi negara-negara penggugat menghimbau agar kebijakan seperti itu ditunda dulu sampai ada putusan Badan Penyelesaian Sengketa atau WTO atas kasus Australia. Pembatasan ekspor produk rokok Indonesia ini akan menyulitkan industri pengolahan tembakau di dalam negeri, sebab pasar sigaret kretek tangan atau SKT dalam negeri sendiri sedang lesu, sehingga membuat sejumlah pabrik mengurangi produksi dan memangkas jumlah karyawan. Kondisi ini membuat Kementerian Perindustrian mendorong produsen rokok untuk mengekspor produksinya. Bentuk negosiasi yang pernah ada pemerintah Indonesia pernah menggugat Amerika Serikat ke panel sengketa atau WTO karena melarang produksi dan perdagangan rokok kretek di negaranya, tapi membebaskan rokok mentol yang diproduksi secara domestik. Kebijakan itu dianggap tidak adil dan membuat ekspor rokok ke AS anjlok. Pada putusan yang diterbitkan 24 Juli 2013, Indonesia dinyatakan memenangi gugatan. Pengalaman tersebut membuat Indonesia merasa aktif untuk memenangkan gugatan. Bahkan jika gugatan terhadap kebijakan kemasan rokok polos atau plain packaging yang diterapkan oleh Australia dikalahkan oleh WTO, Indonesia akan tetap mengajukan banding atau kebijakan rokok polos Australia diatur berdasarkan Tobacco Plain Packaging atau TPP. ACT 2011 nomor 148 tahun 2011 dan mulai berlaku sejak 1 Desember 2012 lalu. Dalam BLI tersebut tercantum persyaratan tampil fisik, warna, merek, dan bungkus kemasan eceran produk tembakau. Dalam hal ini, pabrikan hanya diizinkan mencetak nama merek dengan ukuran, huruf, dan posisi yang telah ditentukan. Sejak awal 2014, WTO membentuk panel untuk membahas gugatan negara pelapor terhadap kebijakan kemasan rokok polos Australia kepada WTO. Alasan dan analisis hukum putusan panel akan menentukan apakah aturan TPP melanggar atau tidak melanggar aturan WTO. Sekalipun nantinya Indonesia tidak dapat membuktikan pelanggaran tersebut, TPP belum tentu konsisten dengan atasan WTO. Dengan demikian Indonesia bisa mengajukan banding. Untuk itu terima kasih presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.